Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi kitabun alim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya satu dari kalian, la ya'malu, sungguh akan berbuat di amali ahli jannah, dengan amalannya penduduk surga. Apa itu? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu amalannya ahli surga. Sampai saking betul-betul menjalankan perintah larangan itu, Nabi bahasakan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dan surga itu jaraknya cuma 1 dhira, lengan. Ya, saking dekatnya. Soleh termekakap, ya. Nampak ibadahnya, betulnya itu antara dia surga dibahasakan Nabi sendiri. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata tulisannya itu beda dengan perbuatannya. Ketika masih di kandungan, di Lauh Mahfuz, tulisannya itu bukan penduduk surga. Semasa hidupnya, amalannya amalan surga. Tapi tulisannya ketika di kandungan, di Lauh Mahfuz, itu bukan penduduk surga. Fayamalu bi'amali ahlina, sehingga dia itu di penghujung akhirnya perbuatannya berubah, suka mengamalkan perbuatannya ahli neraka. Apa itu? Ya maksiat. Fayadkhulaha, akhirnya layak masuk neraka. Nah, kalau kita ngaji seperti ini, masuk ya layak masuk neraka, kan tidak mungkin. Ya, alhamdulillah. Yang layak ya orang ahli maksiat, itu yang layak masuk neraka. Maka ya. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada orang itu yang amalannya nampak amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara dia dan neraka itu seakan jaraknya cuma 1 hasta, meh masuk. Fayasbiq alil kitab, tapi tulisannya bukan penduduk neraka dia. Apa? Tulisannya bukan penduduk neraka. Fayamalu bi'amali ahli jannah, akhirnya Allah pilih dia, akhirnya itu di akhir umur hidupnya berbuat amalannya penduduk surga. Fayadkhulaha, maka akhirnya dia masuk surga. Ini kayaknya bagaimana? Faman sabaqahu sa'adah sarrafallahu qalbahu ilal khair. Kalau orang itu tulisannya di Lauh Mahfuz itu bejo, beruntung, sukses. Sarrafallahu alaihi qalbahu ilal khair. Hatinya itu akan diarahkan oleh Allah senang dengan kebaikan. Semoga kita termasuk, amin Allahumma amin ya Allah. Kita senang ngaji, senang kataman. Yes, kalau nggak ada udzur syar'i berangkat, jangan pilih-pilih.
sini masuk, sono nggak masuk. Jangan. Dimanapun kita diundang untuk kataman, Masuk. hadir. Hadir. Nampakin kalau kita itu senang dengan kebaikan. Itu sebagai tanda kalau di sana itu tulisannya ahlul khair. Isyadu, ya, saksikan nih ahlul khair. Enggak mesti ya, Khair enggak? Masa saksinya enggak? Ya kalau di sana saksi ya enggak apa-apa. Wa man sabaqa lahu syaqawah. Kalau tulisannya di sana syaqawah, Loh mahfud tulisannya cilaka. Ba'iyadu billah na'udzubillah. Karena biaksihi, maka Allah akan arahkan hatinya untuk senang dengan kemaksiatan. Kalau urusan maksiat, semangat. Hujan pun berangkat. Itu na'udzubillah ya. Ini alamat syaqawah, cilaka. Sebagian riwayat dalam hadis ya, innamal a'malu bil khawatim. Berkaitan dengan hadis ini berarti innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat akhirnya. Maka kita larangan oleh Nabi itu jangan su'udzon. Karena belum tentu yang kita udah rajin begini tulisan di sana sama. Juga yang ahli maksiat belum tentu tulisannya sama dengan sama. Bisa jadi sebaliknya. Tapi hadis lain mengatakan ya'malu, beramal sebanyak mungkin kalian fakulun. Karena setiap orang itu muyassarun akan dimudahkan oleh Allah lima mulibalahu, untuk apa dia diciptakan. Kalau memang diciptakan untuk surga, ya kan, bejo dunia akhiratnya, kalau muyassarun li amali ahli sa'adah, akan dimudahkan untuk berbuat beramal orang-orang yang sudah bejo. Bejo jenenge tapi amalannya nggak bejo ya. Kalau Pak Bejo ini kan sesuai namanya, ya kan? Nama bejo, amalannya bejo, usahanya Bejo kabeh. Aku boleh nempel Mas Bejo. Alah, nempel kowe loading kan. Pamula jangan loading. Wa'amaman kana min ahli syaqawah, Tuh kan. orang yang awal termasuk ahli syaqawah yang tidak bejo, muyassarun li amali ahli syaqawah, akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat amalannya orang-orang yang cilaka. Karena memang hatinya seluruh makhluk itu biadillah, ada dalam genggaman Allah. Yusarrifuha kaifa yasha. Allah akan arahkan hatinya setiap hambanya itu kaifa yasha, semaunya Allah. Nabi juga mengatakan qulubul khalqi baina asbi'aini min asabi'illah, asabi'ir rahman. Hatinya seluruh makhluk ada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Nah, kadang Allah pakai bahasa biadillah. Di sini hadis Nabi pakai bahasa jari, dua jarinya Allah. Maknanya begitu mudahnya Allah untuk membalik hatinya hamba itu. Sehingga nanti di akhir zaman ada yang pagi iman, sore kafir, naudzubillah. Ada yang pagi kafir, sore iman, alhamdulillah. Nah, maka dipetik dari hadis Nabi ini ya. Di antara lembutnya Allah, sifat lembutnya Allah itu membolak-balik hati seorang hamba. Tapi annal kilabanas minal khair wa syarri nakir. Kalau dari baik berubah menjadi buruk longkok, langka.
Robi soleh rajin. hamajah Besoknya tahun depan nggak kenal masjid lagi. Langka kalau begini. Kalau sebaliknya yang banyak, ya dari dulu kos tobat itu banyak. Makanya sekarang ada komunitas orang-orang yang hijrah, ya kan. Tapi kalau komunitas orang-orang murtad ya, ya kan. Karena memang udah Nabi begitu. Kalau berbalik hati itu dari baik menjadi buruk itu monggo. Ya. Tapi kalau sebaliknya itu banyak. Makanya kalau kecil udah dikenalkan iman kepada Allah, taat, mesti tuanya ya taat. Ya. Tapi kalau masih bocah kok udah nerunyang, beling, nakal, gadung, jangan harap tuanya nanti bisa tobat. Kalau tobat langka, ya kalau ada ya kan menurut kebiasaan. Makanya kalau masih kecil anak kita itu ya betul-betul harus diluruskan. Kalau sudah kaku batang pohon itu untuk dibenturkan, makanya dari kecil ya, diajarkan ada pasti dua ada tuh ala itu soalnya itu untuk anak-anak itu jadi harus dikenalkan adab ya tua itu sudah terbiasa istiqomah. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, beriman Islam, mati dalam keadaan husnul.